warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Tulus Wahyono, NRP 80105068, mekanik dari Setloreh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi remove dan install cylinder head HD. Dan pastinya sebelum kita memasuki area pertambangan, kita wajib memiliki main permit ya, main permit dan simper, yaitu izin untuk masuk area pertambangan dan juga simper untuk izin untuk mengoperasikan alat berat ataupun sarana LV ya. Dan pastinya juga kita sebelum melakukan aktivitas kerja, kita harus memakai alat pelindung diri ya, seperti helmet, kacamata, dan juga safety shoes. Baik, untuk materi remove dan install cylinder head dump truck, ada beberapa step atau tahapan yang harus dilakukan. Pertama yaitu persiapan dokumen ya. Dokumen yang harus dipersiapkan yaitu seperti WO, BAPP, MAR, shop manual, partbook, dan juga Q4A. Q4A yang berfungsinya sebagai petunjuk step-step dalam proses pekerjaan remove dan install. Dan juga nggak kalah penting yaitu JSA ya, JSA Job Safety Analysis, yang berisi tentang step-step pekerjaan yang akan dilakukan untuk remove dan install cylinder head dump truck. Dan juga di situ ada potensi-potensi bahaya apa aja yang bisa ditimbulkan pada proses pekerjaan tersebut, dan juga bagaimana cara untuk menanggulangi bahaya atau risiko-risiko pada kondisi tersebut ya. Baik, langkah selanjutnya yaitu persiapan tool ya. Untuk remove dan install cylinder head, tool yang kita harus sediakan yaitu seperti common tool, toolbox, dan juga alat angkat ya, alat angkat webbing sling ataupun chain block ataupun lever block, dan juga cycle ya. Nah, untuk alat angkat, poin-poin yang harus kita perhatikan yaitu pastikan alat angkat yang kita gunakan itu sesuai dengan beban angkat ya. Langkah selanjutnya sebelum kita remove install cylinder head pada HD, kita harus memarkir unit di tempat yang rata ya, parkir dalam posisi aman ya. Dan juga yang tidak lupa adalah kita harus memasang padlock ya, agar kita meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat engine running ya. Dan juga padlock ini sebagai indikator bahwa adanya pekerja yang sedang bekerja pada area unit tersebut ya. Baik, langkah selanjutnya yaitu remove cylinder head ya. Hal-hal apa aja yang diperlukan untuk remove cylinder head, yaitu pertama adalah kita harus menyediakan tampungan ya, tampungan oli ataupun coolant ya di bawah, karena apabila kita remove cylinder head biasanya ada potensi tumpahan pada cooling system dan juga fuel ya, fuel dan juga oli. Setelah tampungan sudah disiapkan, langkah selanjutnya yaitu kita melihat dan menginspeksi ya, menginspeksi apa aja adanya kekurangan atau kerusakan pada komponen-komponen yang akan kita bongkar ya. Setelah kita sudah lakukan inspeksi, langkah selanjutnya yaitu kita mulai melepas ya, melepas komponen cylinder head dan related partnya ya. Yang pertama yaitu kita buka ini ya, kita buka
tube-nya ini adalah punyanya cooling ya, cooling atau pendinginannya si turbo. Kita buka ini. Setelah kita buka, hal yang harus dilakukan pada saat kita membuka sebuah komponen atau tiap-tiap komponen, hal yang harus wajib kita perhatikan yaitu proses plugging ya. Plugging yaitu menutup lubang-lubang atau menutup saluran-saluran yang pada komponen, dengan tujuan agar tidak ada kotoran-kotoran atau partikel-partikel lain yang masuk ke dalam komponen tersebut ya, ataupun cipratan-cipratan air. Setelah proses plugging yaitu setelah kita menutup komponen, kita melepas ini, terus kita tutup, kita lakukan plugging, dan kita buka bracket ini ya. Kita buka bracket ini, dan juga pastinya kita buka ini ya, jalurnya cover ini. Nah, terus kita step yang selanjutnya yaitu kita membuka cover cylinder head ya. Nah, untuk remove cylinder head itu kita harus melalui step-step melakukan penggaran atau pelepasan pada rocker arm ya, rocker arm bushing dan mekanisme valve-nya ya. Kita harus bongkar terlebih dahulu ya. Setelah kita proses itu pelepasan atau pembongkaran pada cylinder head. Nah, hal-hal yang harus kita perhatikan untuk pada saat remove cylinder head, pertama adalah kita membuka ini ya, exhaust manifold dan juga intake ya, intake manifold yang sebelah kiri. Nah, kita bongkar. Nah, yang wajib pada saat kita remove cylinder head yaitu kita harus menandai ya, menandai nomor-nomor cylinder head ya, menandai posisi cylinder head, apakah dia nomor 1 atau nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Nah, jadi kita harus butuh marking ya, jadi penandaan, biar apa? Biar tahu adanya kerusakan ataupun adanya kondisi-kondisi aktual yang terjadi pada tiap-tiap cylinder head. Oke, itu adalah step-step remove untuk cylinder head. Nah, cylinder head ini itu yang sangat perlu diperhatikan yaitu permukaan cylinder head itu jangan sampai tergores ya, atau kita meletakkan cylinder head pada saat pengangkatan cylinder head, pastikan permukaan bawah itu jangan sampai dia itu tergores atau dia itu scratch ya. Karena apa? Pada saat itu dia itu jadi scratch atau goresan, maka akan menyebabkan kebocoran ya, kebocoran pada cylinder head ya. Dan juga poin selanjutnya yaitu setelah kita angkat, kita lakukan inspeksi ya. Kita lakukan inspeksi apakah pada cylinder head itu untuk valve stem dan valve spring sama half collet-nya itu apakah dia itu dalam kondisi normal atau dia itu ada beberapa komponen yang hilang ya, atau adanya kerusakan di dalam cylinder head. Itu kita harus memastikan pada tiap-tiap komponen cylinder head. Oke. Setelah kita melepas cylinder head, baik, langkah selanjutnya untuk langkah pemasangan cylinder head DT ya atau HD, yaitu yang perlu diperhatikan adalah sebelum kita meletakkan cylinder head ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kebersihan ya. Pastikan dudukan cylinder head atau di cylinder block itu dalam kondisi bersih ya, tidak ada kotoran ataupun partikel-partikel lain ataupun cairan-cairan lain ya, seperti coolant atau oli yang masih tercecer. Jadi harus dipastikan bersih. Setelah dibersih baru kita lanjutkan untuk pemasangan cylinder head. Nah, langkah kedua setelah kita yakinkan bersih adalah
gasket ya. Pastikan gasket yang terpasang untuk seal grommet itu tidak dalam kondisi dia itu rusak ya, ataupun dia itu putus ya. Karena apabila gasket tersebut itu kondisi rusak atau dia putus, maka akan terjadi kebocoran pada cylinder head ya. Dan yang kedua, pastikan pin dowel pada cylinder box itu terpasang dengan sempurna ya, sehingga gasket dan cylinder head itu akan duduk sempurna pada dowel tersebut ya. Itu adalah beberapa step yang harus diperhatikan pada saat pemasangan cylinder head. Langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan pada saat pemasangan cylinder head yaitu bolt ya. Pastikan bolt mounting cylinder head itu harus diberi sama LMP ya, LMP atau molybdenum sulfat grease ya. Jadi LMP itu kita beri pada threadnya bolt mounting ya. Setelah kita beri, baru kita pasang tingnya. Nah, setelah bolt mounting kepasang, langkah selanjutnya yang paling penting yaitu adalah kita mengetok ya untuk pengencangan bolt mounting. Untuk pengencangan bolt mounting khususnya untuk cylinder head HD, yaitu yang perlu diperhatikan adalah dia itu memakai torque square dengan metode angel method ya. Ada 3 step yang harus dilakukan. Pertama adalah step yang torque yang terendah terlebih dahulu ya, atau torque yang terkecil terlebih dahulu, baru setelah itu torque yang besar, baru yang terakhir adalah ditambahkan derajat ya, yaitu adalah metode pengetokan atau pengencangan pada bolt mounting untuk cylinder head. Nah, setelah bolt mounting itu dikencangkan sesuai dengan standar, yang perlu diperhatikan atau yang perlu kita beri yaitu marking ya. Kita beri mark atau tanda pada kepala bolt mounting tersebut ya. Karena apa? Khusus untuk bolt mounting cylinder head HD, dia itu hanya boleh dipakai 5 kali ya. 5 kali dipakai dengan cara diberi tanda pada saat kita pemasangan. Terus setelah 5 kali bolt mounting tersebut harus diganti yang baru ya, atau diodorkan yang baru. Itu adalah langkah-langkah critical point pada saat kita pemasangan cylinder head HD ya. Nah, setelah dipastikan bersih dan posisi gasket seal grommet itu kondisi bagus dan pil dowel terpasang, terus top bolt mounting sudah dilakukan dan diberi marking, langkah selanjutnya adalah kita completed cylinder head. Yang perlu kita completed adalah kita harus memasang rocker arm housing ya. Itu ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu kebersihan pada permukaannya, dudukannya rocker arm housing. Yang kedua adalah torque ya. Torque yang kita harus berikan pada rocker arm housing harus sesuai dengan standar ya. Setelah torque itu diberikan, baru kita marking ya. Nah, setelah itu baru kita pemasangan untuk mekanisme palep ya. Kita pasang mekanisme palep yaitu rocker arm. Nah, untuk pemasangan rocker arm itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan ya, yaitu untuk torque bolt mountingnya rocker arm harus sesuai dengan standar ya. Adapun torque-nya adalah sebagai berikut. Dan setelah torque rocker arm sudah selesai, untuk final inspection nanti pada saat cylinder head, yaitu kita harus melakukan adjustment palep ya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.